Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di ruangan yang berbahagia ini. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik, saya Muhammad Fidul Ihsan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir, Fakultas Usuluddin Adat dan Dakwah. Nah, berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan terkait dengan perbedaan pendapat asbabun nuzul. Nah, tugas ini untuk mengerjakan tugas Pak Roni terkait dengan makalah mata kuliah asbabun nuzul. Nah, next. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke bagaimana sih perbedaan pendapat asbabun nuzul di kalangan ulama, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu asbabun nuzul. Nah, next. Lanjut. Nah, asbabun nuzul menurut bahasa. Asbabun nuzul menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Nah, asbabun ini merupakan bentuk idhofah, teman-teman. Jadi idhofah itu ada dua kata, asbabun dan nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, dari kata asbabun dulu. Nah, asbabun ini merupakan bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata sebab yang bermakna alasan atau sebab. Nah, berlanjut dari itu, nuzul. Nuzul itu apa sih menurut bahasa? Nah, nuzul itu menurut bahasa yaitu turun. Jadi teman-teman, secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakang terjadinya sesuatu. Nah, ini secara etimologi, masih secara garis besar. Lanjut. Nah, menurut istilah, teman-teman. Menurut istilah, lanjut teman-teman. Nah, ini menurut istilah banyak pendapat ulama, perbedaan pendapat terkait dengan asbabun nuzul. Seperti Az-Zarqani yang menyatakan bahwa sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran, yaitu sebagai penjelasan hukum. Menurut Subli Salim, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai penjelasan terhadap hukum. Al-Qatan asbabun nuzul adalah peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau perkara-perkara yang pertanyaan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terjadi perbedaan pendapat sih teman-teman. Az-Zarqani, Subli Salim dan Al-Qatan berbeda pendapat terkait dengan definisi asbabun nuzul. Tetapi dapat kita simpulkan bahwa pengertian asbabun nuzul dari ketiga ini yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau wahyu Al-Quran, yang mana sebab-sebab ini dapat menjelaskan terkait lebih rinci terkait dengan hukum atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana konteks ayat itu. Nah, lanjut. Nah, lalu bagaimana sih manfaat mengetahui asbabun nuzul? Kita mempelajari asbabun nuzul, bagaimana kita dapat memanfaatkan asbabun nuzul. Nah, yang pertama mengetahui hukum pemberlakuan suatu hukum. Jadi kalau teman-teman tahu itu terkait dengan pengharaman khamar, itu pertama Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung mengharamkan khamar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali menjelaskan bahwa khamar itu tidak baik pada surah An-Nahl ayat 67. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak boleh melakukan minum khamar ketika mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga baru Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan terkait dengan pengharaman khamar secara mutlak. Nah, lalu apa hikmah dari itu? Nah, hikmah dari itu bahwasanya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala
tidak ingin agar orang-orang jahiliyah dulu ini langsung tidak mau menerima. Nah, makanya dibuat tahapan-tahapan terkait dengan asbabun nuzul ini. Lalu dapat mengetahui pada siapa ayat itu diturunkan. Seperti contoh tadi khamar. Nah, ayat itu yang sebelum-sebelumnya dinasakh itu diturunkan kepada masa orang-orang jahiliyah ketika dahulu. Dan itu konteksnya tidak bisa diterapkan di zaman sekarang. Ayat itu karena sudah dinasakh. Jadi kita tahu pada siapa ayat itu diturunkan, kepada siapa ayat itu diberlakukan. Nah, yang ketiga dapat meningkat kesamaran yang tersembunyi dalam ayat yang tidak dapat ditafsirkan dalam pengetahuan sebab turunnya asbabun nuzul. Sebetulnya ayat itu. Nah, ini contohnya banyak kita temukan di Al-Quran. Salah satunya yaitu terkait dengan Safa dan Marwah. Bahwasanya pada ayat itu dijelaskan bahwa Safa dan Marwah itu terdapat dosa di dalamnya. Itu teman-teman, jika kita telusuri terkait dengan asbabun nuzulnya, itu ketika itu ada suku Urwah itu baru masuk Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala dan di tempat itu teman-teman itu di Ka'bah banyak masih berhala, dan suku itu tidak masih kepikiran terkait dengan ketika dia sebelum masuk Islam. Lalu Allah SWT menjelaskan terkait dengan itu untuk meringankannya. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha beliau mengomentari terkait dengan itu bahwasanya itu konteksnya kepada suku tadi yang baru masuk Islam, suku Urwah. Baik, selanjutnya. Nah, perbedaan penetapan asbabun nuzul. Baru kita lihat perbedaan penetapan asbabun nuzul. Yang pertama, menerima riwayat sahih saja dan dari sahabat yang menyaksikan langsung. Nah, ada ulama-ulama yang sangat ketat terhadap penetapan asbabun nuzul. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama, teman-teman. Ada ulama yang hanya menerima riwayat sahih saja, dan para yang menerimanya itu langsung menyaksikan turunnya Al-Quran. Dan ada juga ulama yang menerima riwayat dari tabi'in, artinya hadis mursal, dengan syarat sanadnya sahih sampai kepada tabi'in yang menjadi sumber riwayat dan pernah belajar dengan sahabat dan diriwayatkan harus dikuatkan dengan hadis mursal. Perbedaan di antara 1, 2, dan 3 ini itu dari sahabat, hanya dari sahabat, yang satu dari sahabat yaitu hadis musnad. Yang kedua ini ulama menerima hadis dari tabi'in. Nah, yang ketiga ini menerima dari sahabat dan tabi'in, seperti yang diungkapkan oleh Ali As-Sabuni. Ya, ini menerima dari selain sahabat dan tabi'in. Nah, yang ketiga ini kita jelaskan lagi. Imam Syafi'i berpendapat bahwa innamal khamr wal pengharaman bangkai, darah, daging dan lainnya, itu Imam Syafi'i menjelaskan bahwa itu terkait dengan kaum jahiliyah dulu yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat bahwa ayat itu sebagai penegasan Allah. Namun daripada itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa ada hal-hal yang lain yang haram, bukan itu saja. Nah, lanjut. Nah, perbedaan pendapat ulama. Banyak sekali perbedaan pendapat ulama terkait dengan asbabun nuzul dari konteks kalimatnya. Nah, contohnya innama jazaa'ul ladzina yujadiluna Allah wa rasulahu yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardh ila akhir ayat. Nah, artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki. Nah, terdapat pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kita fokus pada memerangi Allah dan Rasul. Lanjut. Nah, salah satu riwayat yang menyatakan ayat ini turun berkenaan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW dalam kasus suku Al-Uraniyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku Uka
menemui Nabi SAW setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka, maka beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Nah, jadi pada kesimpulannya, asbabun nuzul terkait dengan ayat tadi bahwa suku Ukal dan Ulainah ini ceritanya dia lagi miskin. Nah, jadi suku Ukal dan Ulainah ini meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW memberikan unta, beberapa unta. Beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan di tengah jalan. Nah, lalu mereka justru membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi SAW mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu menolong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian dilakukan dengan meninggal dunia. Lanjut, Mas. Baik, pendapat ulama kontemporer. Bagaimana pendapat ulama kontemporer terkait dengan asbabun nuzul ayat? Nah, ulama kontemporer berpendapat ayat tersebut yaitu bahwa keumuman lafaz itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi sebab nuzul, sehingga ayat ini hanya bercerita tentang sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan perampokan yang disebut oleh sebab di atas, yakni sekelompok orang dari Ukal dan Ulainah serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu. Nah, jadi pada intinya ulama kontemporer ini berpendapat bahwa sebab tadi itu tidak hanya berlaku kepada suku Ukal dan Ulainah saja, tetapi sebab itu bisa berlaku kepada kita yang melakukan perampokan. Nah, berbeda halnya dengan pendapat ulama klasik. Lanjut. Nah, ulama klasik berpendapat bahwa mereka tidak menerima pendapat dari ulama kontemporer itu. Mereka menggunakan al-ibrah bi khusus al-sabab, la bi umum lafaz. Nah, pemahaman ayat adalah berdasar sebabnya, bukan redaksinya. Kendati redaksinya bersifat umum. Jadi pada intinya, menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap suku Ukal dan Ulainah. Nah, kesimpulannya, banyak sekali perbedaan pendapat terkait dengan asbabun nuzul. Namun yang telah saya paparkan tadi terkait dengan suku Ukal dan Ulainah yang membunuh pengembala unta, lalu Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabatnya untuk membunuh mereka dengan sampai meninggal. Nah, ini berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Ulama kontemporer berpendapat bahwa ayat ini hanya berlaku kepada suku Ukal dan Ulainah dan berlaku kepada kita. Nah, ulama klasik berpendapat bahwa ayat ini hanya berlaku kepada suku Ukal dan Ulainah saja, dan banyak lagi perbedaan pendapat terkait asbabun nuzul di kalangan para ulama. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.